sebenarnya permasalahannya bukan harga, tapi kelangkaan. Ketika kelangkaan ini tidak ada lagi, otomatis harga ini akan normal kembali, Pak. Sudah 3 minggu ini, itu kami sudah tidak bisa memesan. Jadi kami hanya dijatah. Ketika barang datang, itu kami sudah dijatah dari agen langsung diantari. Jadi kami sudah tidak lagi bisa meminta untuk kebutuhan di retail itu. Intinya ya kita dari retail kekurangan stok. Kami mencoba melihat sebenarnya mata rantai dari emak-emak ini untuk kemudian mengepul minyak ini di mana sih gitu kan. Oh ternyata di media sosial menjual dengan harga yang sangat fantastis. Kami hanya bisa berharap, mohon ada tindakan untuk memutus mata rantai itu. Kami juga kemarin mendapatkan telepon dari teman-teman UMKM yang mengeluhkan banyaknya teman-teman UMKM yang stop berdagang dikarenakan tidak tersedianya minyak goreng. Kami diminta, bisa enggak rekan-rekan swalayan atau Kadin memfasilitasi itu? Kami angkat tangan. Karena kenapa? Kebutuhan kami betul-betul sangat tidak memungkinkan untuk kami bisa memberikan skala prioritas kepada UMKM. Mungkin bisa dipastikan ketersediaan minyak goreng tidak menghambat penjualan mereka pada saat Ramadan nanti. Nah kemudian yang selanjutnya, fakta di lapangan, kami menemukan ada beberapa distributor yang juga memanfaatkan situasi. Apa itu? Jadi kami pernah mendapatkan situasi di mana ketika harus beli 1 dus minyak goreng, itu harus berbarengan dengan 1 sak beras 10 kilo. Nah, kami mempertanyakan korelasinya apa gitu kan. Ada lagi distributor 5 dus minyak goreng 1 liter itu harus dengan 1 karton margarin. Selanjutnya, kemarin kita dapat informasi bahwa dari distributor sendiri itu tidak punya jaminan apakah nanti sampai dengan kuartal 6 ketersediaan minyak akan ada. Tapi jelas dan sangat harapan kami sebisa mungkin awal Ramadan kebutuhan minyak goreng tidak boleh seperti ini lagi. Rekan-rekan kami sudah berpencar berbagi tugas masuk ke swalayan-swalayan itu memang tidak menemukan penumpukan di swalayan-swalayan. Nah yang jadi permasalahan, kita tidak bisa mendeteksi yang masuk ke swalayan itu apakah orang-orang itu juga, apakah memang masyarakat yang betul-betul yang membutuhkan. Kondisi di bulan Januari seluruh di Perum Bulog seluruh Indonesia tuh seluruhnya memang sudah kekosongan stok, Pak. Memang sudah tidak ada lagi stok minyak goreng. Dan perlu kita sampaikan juga, Pak, posisi Perum Bulog di Indonesia ini kita bukan produsen minyak goreng pertama. Kita memang punya merek minyak goreng kita, tapi ini bekerja sama dengan produsen untuk menciptakan produknya. Hasil dari pertemuan kami di provinsi itu apa sebabnya terjadi kelangkaan di Kalimantan Timur? Itu pertama, pasokan dari produsen itu menurun. Masih adanya panic buying itu sudah kita ketahui bersama, tadi sudah disampaikan pimpinan rapat. Kemudian distribusi yang belum lancar dari agen ke toko dan retail. Kemudian adanya kecenderungan masyarakat ini yang beralih dari pasar tradisional ke retail. Karena di pasar tradisional sendiri itu langka sebenarnya. Kemudian peningkatan perdagangan minyak goreng secara online. Dan ini setelah kita dapat informasi dan diberitakan dari Kementerian Perdagangan itu ada 10.000 penjualan online sudah di take down, sudah diturunkan oleh pihak kementerian. Jadi banyak sekali penjualan secara online. Peraturan Menteri Perdagangan nomor 6 itu sudah menetapkan harga 14.000 maksimal untuk premium. Kemudian yang curah 11.500, yang sederhana itu 13.500. Jauh sebelum peraturan Menteri Perdagangan ini turun, itu harga minyak goreng kami setiap hari memantau dan melaporkan itu di pasar Sanggam Haji di Layas per liter itu sudah 23.000. Per liter sudah 23.000 itu, Pak. Jadi kalau begitu pemerintah menetapkan subsidi, tentu inilah menjadi ada sedikit masalah bagi masyarakat kita gitu. Tapi kita tidak bisa menyalahkan peraturan ini. Tapi kondisi inilah yang sudah
terjadi di Kabupaten Berau. Terjadi kepanikan di masyarakat kita. Yang pertama ya karena ini menjelang bulan puasa, bulan suci Ramadan, kemudian lagi menjelang nanti menjelang Hari Raya Idul Fitri. Tentu yang pertama kita ingin minta penjelasan, kira-kira Kabupaten Berau ini berdasarkan data yang ada, berapa kebutuhan minyak gorengnya dalam 1 bulan kali 1 tahun. Kemudian hari ini berapa jumlah persediaan kita yang ada, dan berapa kekurangan yang mesti harus dibutuhkan. Mengapa minyak kita langka? Mengapa harga ada perbedaan harga? Nah, ini yang ingin dipastikan sebelum masuk ke satu-satu ke yang lainnya, agar kita punya gambaran jelas dulu sebenarnya di mana sih masalah utamanya. Awal ini kita minta untuk diberikan data itu dulu. Ketika data ini dimiliki, kita semua punya gambaran, baru kita berdiskusi kira-kira untuk menyelesaikan masalahnya. Kalau kita mau tahu sebenarnya apa penyebabnya, maka yang paling penting adalah kita tahu dulu sebenarnya ketersediaan di bulan-bulan sebelumnya itu, sehingga di bulan-bulan kemarin itu tidak ada masalah. Apakah sama dengan sekarang? Apakah betul karena market panik panik buying yang disebutkan tadi, atau memang benar-benar karena ketersediaan ini masalahnya? Untuk kebutuhan di Kabupaten Berau itu dari Desember, Januari, Februari itu totalnya 273.169 liter per bulan. Itu sudah termasuk UMKM yang jualan, termasuk di satu semua itu. Kemudian posisi stok Pak dari Desember, Januari itu totalnya 356.811 dari bulan Januari itu rata-rata seperti itu stoknya. Jadi dari Desember, Januari, Februari sudah habis gitu. Jadi memang ada kelebihan waktu itu. Kemudian stok yang terakhir ini dari Februari, tadi saya sudah sampaikan 14 Februari sampai 12 Maret itu hanya yang disuplai dari pusat itu 147.000 liter. Kemudian dari 147.000 ini Pak, ini tidak semuanya masuk ke Kabupaten Berau. Jadi ada yang dikirim ke Wahau, ada yang dikirim ke Bulungan. Jadi memang kita stok sekarang memang di luar di bawah kebutuhan kita yang sebenarnya. Kalau ini kan jelas sudah masalahnya. Kalau memang ketersediaan dan kebutuhan memang timpang, berarti memang di kebutuhan, kekurangan stok. Nah, ini yang sebenarnya kita mau melihat juga. Disperindak bagian dari pemerintah daerah selaku eksekutor, apa yang sudah direncanakan saat ini, apakah pemesanan khusus, apakah sudah diberi kuota khusus atau apapun itu. Nah, ini kita mau mendengar dulu sebenarnya. Yang 147.000 yang beredar di Kabupaten Berau ini, kami butuh datanya dari yang menerima distributor mana saja, ya, sehingga kita nanti akan mudah melacak. Nanti kita ada rapat khusus lah, ada rapat khusus nanti dengan Disperindak, dengan asisten 2, nanti dengan Satpol PP. Yang masuk ke Kabupaten Berau, insya Allah tidak ada penimbunan. Kalau kita lihat dari data-data yang masuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tidak ada penumpukan. Mudah-mudahan itu yang kita harapkan. Media online selalu membangun lewat berita, informasi terpercaya.